perkenalkan, nama saya Safira Matanto dengan NIM 23123040 dari kelas PAI 5B. Saya akan membuat tugas video dengan judul Pengembangan Pembelajaran Al-Quran dan Hadis dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Junaidi, LC, MPD. Baik, saya akan membacakan jawaban Nomor 1 yang pertama, yaitu pengembangan pembelajaran adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, baik dari segi metode, materi, maupun evaluasi dalam konteks Al-Quran dan hadis. Pengembangan pembelajaran mencangkup penguatan aspek kognitif atau pemahaman makna, afektif atau penghayatan nilai, dan motorik atau pengalaman dalam sehari-hari. Contohnya, ruang lingkup pengembangan diterapkan misalnya dengan kurikulum yang menyeimbangkan antara tafsir, tematik sederhana, serta praktik ibadah di madrasah ibtidaiyah. Siswa tidak hanya diajarkan membaca Al-Quran, tetapi juga memahami makna surat-surat pendek dan mengaitkannya dengan akhlak sehari-hari, seperti Quran Surah Al-Ma'un tentang kepedulian sosial. Baik, kita lanjut di nomor 2, yaitu guru memiliki strategis dalam proses pengembangan pembelajaran Al-Quran dan hadis. Ia tidak hanya sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai teladan yang menginternalisasikan nilai-nilai Quran dan Nabawi kepada peserta didik. Al-Ghazali menegaskan bahwa guru adalah pewaris para nabi yang tugas utamanya adalah membimbing manusia menuju Allah, bukan sekedar mentransfer pengetahuan. Oleh karena itu, kualitas guru dalam memahami Al-Quran dan hadis sangat menentukan keberhasilan pengembangan materi pembelajaran. Guru PAI dapat mengembangkan materi dengan metode kontekstual, misalnya menjelaskan hadis tentang keguruan, kemudian mengaitkannya dengan kasus mencontek saat ujian. Guru bisa mengajak siswa berdiskusi bagaimana praktik hadis tentang kasih sayang dalam hubungan persahabatan sehari-hari. Baik, kita lanjut di nomor bagian 3, yaitu tujuan utama pembelajaran Al-Quran dan hadis adalah menanamkan pemahaman yang benar tentang ajaran Islam, meningkatkan keimanan, dan melahirkan amal soleh. Manfaatnya tidak hanya dirasakan pada ranah akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter. Menurut Al-Zarnuji, pendidikan harus menumbuhkan adab dan akhlak mulia sebelum menekankan aspek intelektual. Dengan demikian, pembelajaran Al-Quran dan hadis berfungsi membentuk peserta didik agar menjadi pribadi yang berilmu sekaligus berakhlak mulia. Salah satu penerapannya nyata di sekolah adalah program Morning Quran di sekolah, di mana siswa membaca Al-Quran bersama sebelum pelajaran dimulai. Kegiatan ini menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran sekaligus membentuk kedisiplinan dan kebersamaan. Nomor 4, yaitu pendidikan berbasis Al-Quran dan hadis berlandaskan pada sejumlah prinsip fundamental yang bersifat universal dan aplikatif dalam konteks pendidikan Islam. Prinsip utama yang mendasarinya adalah tauhid, yakni mengarahkan seluruh aktivitas pembelajaran untuk memperkuat iman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam yang menempatkan sebagai sarana untuk menanamkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia pada diri peserta didik. Tauhid bukan hanya menjadi pondasi teologis, melainkan juga paradigma epistemologis dalam setiap aspek pendidikan Islam. Selain tauhid, terdapat beberapa prinsip lain yang tidak kalah penting, yakni syumuliyah atau komprehensif, tadaruj atau bertahap, dan tazkiyah, pencucian diri. Prinsip syumuliyah menegaskan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup dimensi afektif dan psikomotorik peserta didik. Misalnya dalam pembelajaran Al-Quran, siswa terlebih dahulu dikenalkan pada huruf hijaiyah, kemudian mempelajari tajwid sederhana, dan baru kemudian
diarahkan pada proses menghafal ayat-ayat Al-Quran. Adapun prinsip-prinsip tazkiyah berkaitan dengan dimensi spiritual, yakni penyucian jiwa dan akhlak peserta didik. Pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga berfungsi sebagai media pembentukan karakter yang bersih dan sifat tercela. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwa. Itu Quran surah Al-Syamsi ayat 9. Prinsip ini dipertegas dalam hadis Nabi yang menyatakan bahwa setiap amal harus didasari dengan niat yang ikhlas. Atau sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan terakhir nomor 5, yaitu Al-Quran dan hadis memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan Islam. Al-Quran memberikan prinsip dasar, sementara hadis berfungsi sebagai penjelas dan implementasi praktik dari prinsip-prinsip tersebut. Integrasi keduanya melahirkan pendekatan pendidikan Islam yang holistik, menanamkan adab, memperkuat iman, serta membentuk generasi muslim yang berilmu, berakhlak, dan beradab. Dalam praktik kontemporer, integrasi ini diwujudkan dalam kurikulum, kegiatan pembelajaran, hingga program keamanan kontekstual dengan kebutuhan zaman. Sekian dari penjelasan saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.